Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul Kelas. Untuk informasi lebih detail tentang SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs sapindonesia.net. Di SAP PP Training itu, saya akan ajarkan tentang SAP PP Modul, mulai dari transaksi master data, kemudian transaksi, dan yang terakhir adalah konfigurasi. Ya, masih membahas tentang MRP, Material Requirement Planning. Kali ini kita akan lihat sub dari technical process MRP, yaitu lot size procedure. Ya, saya di sini akan jabarkan sekilas, tapi nanti lebih detail lagi, lebih dalam lagi, Anda bisa masuk ke member area, karena di situ saya menjelaskan dengan langsung praktek di SAP ya. Kali ini saya hanya menggambarkan bisnis prosesnya aja, agar Anda paham yang dimaksud dengan load size. Oke? Kita lihat load size procedure. Kalau Anda masuk ke material master, di T-code-nya itu adalah MM02 untuk change material master atau MM03 untuk display ya. Nanti Anda masukkan materialnya bersama plannya, kemudian Anda lihat di tabulasi. Nanti di material itu ada beberapa view ya. Khusus untuk PP memang dia lebih banyaknya nanti di MRP1, di sini lihat gambar, MRP1, MRP2, MRP3, MRP4, dan scheduling biasanya, work scheduling. Jadi untuk PP, material masternya berada di MRP1 sampai 4 ya. Untuk yang load size prosedur itu ada di MRP1, nanti Anda lihat seperti gambar ini. Nah, di sini kalau Anda klik nanti di sebelahnya ada tombol buat search. Nah, keluarlah tabel dari tipe-tipe load size prosedur. Seperti di sini ada EX, load for load order quantity, kemudian ada FX, ya, fixed order quantity, ada HB, ada MB, dan seterusnya. Ya. Oke, sebagaimana pernah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan load size adalah besaran, ya, besaran quantity dari material finished good biasanya yang akan diproduksi, ya. Besarannya berapa? Kalau saya gambarkan lebih detail lagi, jika kita akan membuat finished product, maka finish product itu akan dibuat berapa besaran lot size-nya. Biasanya ukurannya satu cycle produksi itu adalah 8 jam ya. 1 jam buat istirahat. Jadi standar mesinnya itu standar perhitungan mesinnya itu biasanya dihitung sebagai 8 jam, 1 jam sebagai break time gitu. Nah, dari 8 jam atau sama dengan satu shift itu, nah, berapa order yang harus dihasilkan gitu ya. Misalnya finish good A dia harus menghasilkan 1000 pieces. Nah, itulah dihitungnya dalam lot size. Oke. Oke. Nah, di sini dari bagan ini terlihat yang dimaksud dengan lot size ini dibagi dalam 3 bagian besar ya. Nanti pembahasannya ini juga lebih detail ada di member area, tapi saya akan jelaskan proses bisnisnya aja secara global flow begitu ya. Nah, di sini load size prosedur dibagi 3. Yang pertama adalah static prosedur ya, static prosedur. Kemudian yang kedua adalah period prosedur dan yang ketiga adalah optimum prosedur. Kalau biasanya lebih banyaknya di dua ini ya. Untuk menggunakan load size prosedur biasanya hanya di static dan periodical prosedur ya. Kemudian bagiannya lagi, anaknya lagi dari static prosedur, di sini ada load for load order quantity ya. Tadi kita udah lihat di sini ada load for load order quantity ya, EX ya.
kemudian ada fixed lot size itu FX, kemudian ada replacement up to maximum stock level, ini HB. HB, ya betul HB di sini ya. Kemudian yang periodical biasanya dia daily load size ya. Kemudian weekly load size dan monthly ya. Jadi load size ini besarannya didasarkan atas periodical ya. Nanti di sininya contohnya MB, di sini MB ya. Monthly load size. Jadi dia membuatnya order itu per bulan ya. Nanti ini akan lebih detail saya jelaskan kalau ada kesempatan saya jelaskan di situs ini, tapi kalau tidak ada, Anda bisa masuk ke member area. Oke. Nah, untuk yang static prosedur saya bahas satu di sini ya. Yang static prosedur tadi kita udah singgung di atas, itu ada model yang EX, FX dan HB. Apa yang dimaksud EX? Nah, ini ya sekilas saya terangkan. Yang dimaksud dengan EX itu di sini ada gambar gambar yang ke atas ini itu adalah quantity, menunjukkan quantity, sedangkan yang ke samping horizontal adalah time, ya waktu. Warna yang biru ini adalah requirement, sedangkan yang putih ini adalah receipt. Oke. Nah, untuk EX ini gambarannya adalah ketika ada requirement, ini yang bawah berarti requirement, ini di bawah garis artinya minus ya. Saya udah bahas di sebelumnya bahwa minus itu adalah permintaan, stok minus, ini minus, sehingga EX itu dia akan mensuplai sesuai dengan permintaan. Kalau dia permintaannya segini barnya, maka receipt-nya pun segini. Oke. Kemudian di plan order berikutnya, misalnya ada receipt-nya lebih besar ke bawah maksudnya, maka requirement-nya maksud saya, maka receipt-nya pun dia akan mengikuti. Jadi prinsip dari load size yang static prosedur ini, EX ini adalah berapapun requirement yang diminta, dia akan penuhi stoknya, gitu ya. Oke, lalu yang kedua di sini adalah FX, fixed lot size ya. Fixed lot size berarti permintaannya dia tetap. Kalau di sini bisa digambarkan seperti kayak ada palet ya. Di sini ada 6 ya, 3 ke sini, 3 ke sini karton, anggaplah seperti itu ya gambarannya. Jadi seberapapun requirement ya, seberapapun requirement yang diminta, maka sistem akan mensuggest-nya sebagai tetap. Kalau fixed lot size-nya itu ditetapkan, misalnya ditetapkan 100 kilo. Nah, permintaan seberapapun dalam satu kali proses, dia akan memenuhinya dengan 100 kilo. Begitu ya. Itu namanya fixed lot size. Lalu bagaimana dengan HB? HB itu berarti ada batas ya, ada batas maksimum. Ada batas maksimum sesuai dengan stok level. Jadi dia dibatasi ada pembatasan stok. Jadi tidak boleh melebihi dari kapasitas. Biasanya dia memperhitungkan kapasitas dari mesin ya, sehingga order produksinya tidak boleh melebihi. Jadi dengan menggunakan nanti HB ya, menggunakan tipe HB ini Anda memasukkan maksimum batas ya. Buffernya berapa? Nah, dari situlah order akan di-generate berdasarkan dari batas yang ditentukan ya. Bagaimana fix tadi, fix juga batasnya ditentukan oleh biasanya oleh user produksi yang tahu, oleh PPIC yang tahu dia kondisi tentang tentang barang diproduksi, tentang mesin, tentang proses dan sebagainya. Oke. Untuk yang lainnya, di sini ada juga yang daily, weekly, dan monthly. Saya kupas sedikit ya. Kalau yang weekly itu yang monthly, kalau kita men-set up-nya sebagai monthly, maka nanti plan order akan di-generate sebagai bulanan atau monthly. Saya bisa gambarkan begini. Kalau misalnya di plan ordernya user memasukkan weekly, katakanlah 8 weekly. 8 weekly berarti ada kisaran 2 bulan ya. Nah, maka dengan setup, dengan set HB, dengan set
dengan set MB di sini ya, monthly, maka akan dibuatkan plan ordernya sebanyak 2 ya. Tadi kalau misalnya ada 8 weekly, week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7, week 8, maka setelah di run MRP dengan menggunakan konsep prosedur yang periodikal yang monthly, akan dibuatkan 2 ya, 2 plan order. Jadi modelnya seperti itu, dia periodikal. Oke. Saya kira itu aja sekilas tentang lot size. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk lebih detailnya Anda ikuti terus. Nanti juga akan disinggung-singgung lagi, akan diperdalam lagi. Karena terus terang aja untuk MRP ini pembahasannya masih lumayan banyak ya. Kalau kita lihat dari silabus ini, pembahasan MRP kita baru membahas tentang MRP overview dan technical process ya. Ini baru kita beranjak ke technical process yang lot size, yang technical process yang ke ini ya, technical process yang ke lot size. Oh, di sini kelewat ya. Ada nih technical process yang keempat kalau nggak salah. Ya, ini kan 1, 2, 3 lot size, nanti scheduling, baru seterusnya ya. Jadi, tapi dalam pembahasan kita kali ini selalu saya kait-kaitkan, selalu saya ulang-ulang agar Anda betul-betul paham gitu ya, karena memang kita membahasnya saling terkait ya, satu sama lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman lot size, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.